Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari chapter 180 sampai dengan chapter 190. Sebelum mulai videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Saat mereka terkena pukulan satu sama lain, di sana Takemichi kaget melihat tempat mereka berada sekarang. Tempat itu merupakan tempat kematian Hina di masa depan. Belum selesai memikir keadaan di masa depan, Kisaki langsung bergerak cepat dan langsung memukul Takemichi. Pertarungan sangat sengit di antara Takemichi dan Kisaki. Di sana Takemichi memukul Kisaki sambil berkata, "Sudah menyerah saja Kisaki, kau sekarang sudah kalah." Takemichi terus memukul Kisaki. Takemichi melanjutkan perkataannya, "Kau itu sangat lemah Kisaki, saking lemahnya kau menggunakan Mobius, Valhalla dan juga Tenjiku untuk mencapai tujuanmu." Sambil melayangkan pukulan sekuat tenaga Takemichi berkata, "Dan kau tidak bisa melakukan apapun sendiri." Namun pukulan Takemichi bisa ditangkis oleh Kisaki. Lalu Kisaki berkata, "Kau sangat bodoh Takemichi, untuk mencapai puncak, kita harus menggunakan kekerasan." Dan Kisaki langsung menyundul kepala Takemichi. Kisaki melanjutkan perkataannya, "Sebuah rencana yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan apa yang ingin kau capai Takemichi." Takemichi yang terkenal sundulan kepala Kisaki langsung bergerak cepat dan langsung berlari ke arah Kisaki. Dan Takemichi berhasil membuat Kisaki terjatuh. Takemichi yang di atas Kisaki berkata, "Apakah rencana yang sempurna itu untuk menghancurkan aku Kisaki?" Kisaki dan Takemichi pun saling berguling di mana posisi Kisaki sekarang berada di atas Takemichi. Kisaki yang terus memukul Takemichi sambil mengatakan, semua rencananya soal Mobius, Valhalla dan Tenjiku, di mana Kisaki ingin mencapai tujuannya dengan cara mengontrol mereka. Sambil memegang kerah Takemichi, Kisaki pun berkata, "Semua rencanaku seharusnya berhasil, tapi semua gagal, kecuali ada orang yang..." Kisaki yang belum menyelesaikan omongannya langsung ditendang oleh Takemichi. Dan Takemichi berdiri dan berkata, "Di depan api itu aku sudah berjanji, aku akan menjadi nomor satu Toman, dan tempat ini adalah tempat di mana di masa depan nanti kau membunuh Hina. Mau berapa kali pun aku kembali ke masa lalu, pertarungan ini tidak akan selesai. Jadi, ayo kita selesaikan di sini Kisaki." Saat mendengar Takemichi berbicara seperti itu, Kisaki pun tersenyum dan berkata, "Seperti yang kupikirkan Takemichi, kau melakukan perjalanan waktu." Di sana Takemichi bertanya kepada Kisaki, kenapa di masa depan dia selalu membunuh Hina, serta kenapa dia ingin menguasai Miki. Tiba-tiba Kisaki mengeluarkan sebuah pistol yang mengarah ke Takemichi dan berkata, "Kau dan aku akan selesai di sini Takemichi, dan aku akan menceritakan semuanya." Alasan Kisaki ingin menguasai Miki karena Kisaki ingin menyaingi Takemichi. Di masa lalu Kisaki adalah seorang pria yang pemalu, bisa disebut juga seorang kutu buku. Kisaki memiliki kecerdasan yang tinggi, di mana dia selalu menjadi juara satu dalam hal ujian sekolah. Oleh sebab itu, banyak teman-temannya yang tidak begitu peduli dan bahkan tidak mau mengobrol dengan Kisaki. Namun hanya Hina yang mau menyapa, dan bahkan mengobrol dengan Kisaki. Melihat Hina yang baik, Kisaki pun mulai menyukai Hina, namun Hina yang dia sukai itu lebih menyukai Takemichi. Kisaki pun mencoba untuk mengikuti Takemichi. Lalu Kisaki pun melihat Takemichi yang berkata kepada temannya kalau Takemichi ingin menjadi preman yang terkenal. Karena Kisaki tahu bahwa Hina mencintai Takemichi, maka dari itu Kisaki ingin menyaingi Takemichi. Agar lebih hebat dari Takemichi, maka dari itu Kisaki mulai menyusut rencananya, yaitu dengan cara membuat Miki berada di dalam kendalinya. Di masa depan, pada saat Kisaki sudah sukses, Kisaki mencoba untuk melamar Hina, namun lamaran Kisaki ditolak. Karena Kisaki terlalu mencintai Hina dan tidak ingin Hina dimiliki oleh orang lain, maka dari itu Kisaki membunuh Hina, agar Hina cuma jadi miliknya seorang. Kita kembali ke pertarungan. Di sana Kisaki langsung mengarahkan pistol ke kepala Takemichi serta berkata, "Hina adalah wanitaku, dan aku tidak akan menyerahkannya kepadamu." Dengan cepat Takemichi langsung menendang tangan Kisaki.
di mana tendangan itu membuat pistol yang dipegang Kisaki pun terlepas dari tangannya. Tanpa membuang waktu lama, Takemichi pun langsung mengambil pistol tersebut dan mengarahkannya ke Kisaki. Perlahan air mata yang keluar dari mata Takemichi dan berkata, "Dari awal, kau seharusnya mati saja Kisaki." Di sisi lain, Hanma mengatakan bahwa Draken benar-benar sangat kuat. Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi yang akan segera menembak Kisaki berkata di dalam hati, "Bila aku membunuh Kisaki sekarang, Hina akan selamat di masa depan." Sambil mengarahkan pistol kepada Kisaki, Takemichi pun berkata, "Matilah Kisaki." Tiba-tiba tanpa disangka dari arah belakang, Takemichi melihat Hina dan Miki berlari mendekati Takemichi. Kisaki kaget melihat Hina yang ada di sana, begitupun Takemichi yang menoleh ke belakang dan melihat Hina berada di sana bersama dengan Miki. Karena memiliki kesempatan, Kisaki pun berlari pergi dari sana. Takemichi yang melihati Kisaki kabur, Takemichi pun mengejar Kisaki dan berkata, "Sudahi saja Kisaki, semua sudah selesai." Kejar-kejaran pun terjadi, Takemichi pun terus berlari mengejar Kisaki. Kisaki yang sambil berlari berkata kepada Takemichi, "Kau bilang ini telah selesai Takemichi, aku bisa melakukannya lagi dan lagi dari awal, dan suatu hari nanti, Hina akan menjadi milikku seorang." Takemichi yang berlari mengejar Kisaki pun membalas perkataan Kisaki, "Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke masa depan lagi Kisaki." Tiba-tiba langkah kaki Kisaki berhenti di tengah jalan, lalu Kisaki pun berkata, "Jadi kau masih berpikir bahwa aku dari masa depan dan aku bisa melakukan perjalanan waktu seperti dirimu Takemichi?" Takemichi yang kaget mendengar Kisaki berkata seperti itu, bahwa selama ini Takemichi berpikir Kisaki juga sama seperti dirinya yang bisa melakukan perjalanan waktu. Saat Takemichi melangkah perlahan ke arah Kisaki, tiba-tiba dari arah kiri jalan terlihat ada sebuah truk yang melaju sangat kencang, di mana truk itu langsung menabrak Kisaki. Tabrakan dari truk itu membuat Kisaki terpental cukup jauh, di mana tangan dan kaki Kisaki patah karena tabrakan tersebut. Saat Kisaki mencoba berdiri, terlihat Kisaki kesakitan. Takemichi yang melihat Kisaki pun kaget dan hanya terdiam memandangi Kisaki seperti itu. Di sana Kisaki terus mencoba untuk berdiri dan berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa berdiri?" Dengan kepala yang penuh darah Kisaki berkata, "Aku tidak mau mati." Dan itulah kata terakhir Kisaki menuju kematiannya. Terlihat Miki dan Hina muncul di sana. Di sisi Draken di mana Hanma sudah dikalahkan oleh Draken. Lalu Hanma pun berkata, "Aku sudah kehilangan, kurasa dia seharusnya sudah bisa kabur sekarang." Di tempat pertarungan Tenjiku melawan Toman, terlihat polisi dan ambulans sudah datang, dan 5 anggota eksekutif Tenjiku, Mutu, Shion, Mochi, dan Haitani bersaudara ditahan oleh kepolisian. Di rumah sakit, terlihat ada Takemichi di sana, di mana Takemichi datang untuk menemui seseorang, dan ternyata orang yang ditemui adalah Kakuchoi. Ternyata Kakuchoi selamat dari penembakan yang dilakukan oleh Kisaki. Terlihat Kakuchoi sedikit murung atas kejadian yang terjadi sebelumnya. Kakuchoi pun berkata kepada Takemichi, "Semuanya telah selesai, dan aku selalu yang selamat." Melihat Kakuchoi berkata seperti itu, Takemichi pun berkata, "Jangan berkata seperti itu Kakuchoi. Kurokawa yang sudah menyelamatkan nyawamu mungkin tidak akan senang bila mendengar kau berkata seperti itu." Kakuchoi pun menjawab, "Maafkan aku Takemichi." Takemichi melanjutkan perkataannya, "Semua sudah berakhir, seharusnya pertempuranku sudah selesai. Namun, sejak kematian Kisaki, aku tidak bisa berhenti gemetar." Arc Tenjiku pun selesai, di mana dalam arc ini sudah menewaskan 3 orang, yaitu Emma, Kurokawa dan juga Kisaki. Beberapa hari kemudian, terlihat beberapa anggota Toman berada di dalam rumah duka, di mana yang kita tahu kematian Emma membawa luka yang sangat mendalam untuk Miki dan Draken. Di sana Draken meminta maaf kepada kakek Emma dan berkata, "Aku mencintai Emma, maafkan aku karena aku tidak bisa menjaganya." Melihat ketulusan Draken, kakek Emma pun berkata, "Aku senang kau menyukai Emma, dan aku yakin Emma di sana pasti akan senang dan bahagia mendengar kau berkata seperti itu." Draken yang mendengar perkataan kakek Emma tidak bisa menahan rasa sedihnya dan perlahan air mata Draken pun keluar.
Begitupun juga dengan semua orang ya di sana, perlahan meneteskan air matanya sambil memandangi foto Emma. Beberapa saat kemudian terlihat Inui akan pergi ke suatu tempat. Di perjalanan dia bertemu Kokonoi. Sambil memegang pundak Inui, Kokonoi berkata, "Inui, aku akan pergi dengan caraku sendiri, sekarang aku tidak bisa mendukungmu lagi, aku harap kau tidak berakhir di jalan yang salah." Sambil perlahan berjalan menjauhi satu sama lain, Inui berkata, "Terima kasih atas segalanya." Perpisahan pun terjadi di antara Inui dan Kokonoi. Kakuchoi yang sudah sembuh dari perawatannya di rumah sakit, Kakuchoi pun pergi ke suatu tempat. Pada masa lalu tempat itu merupakan tempat yang biasa Kakuchoi habiskan waktu bersama dengan Kurokawa. Kakuchoi membayangkan kenangannya bersama dengan Kurokawa, dia sering berlarian bersama, dan langkah kakinya membawanya ke tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan Kurokawa. Di sana Kakuchoi meletakkan sebuah anting dari peninggalan Kurokawa dan Kakuchoi pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sebuah tempat makan terlihat ada Hanma yang akan pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motornya. Hanma sekarang hidup di pelariannya sebagai buronan. Di sebuah tempat seperti pinggiran pantai atau pelabuhan, di mana Miki sedang duduk di atas pembatas jalan. Miki pun berkata, "Oke, aku sudah memutuskannya." Di pinggiran sungai terlihat ada Takemichi dan Shifuyu. Dan Takemichi berkata kepada Shifuyu, "Aku selalu bertanya-tanya, apakah Kisaki itu sama seperti diriku, dan ternyata aku salah. Kisaki bukanlah seorang yang bisa melakukan perjalanan waktu seperti diriku." Di sana Shifuyu sedikit kaget mendengar perkataan Takemichi. Lalu Takemichi pun melanjutkan perkataannya, "Dia hanya punya satu kehidupan, dia yang memanipulasi Toman dan sudah membunuh banyak orang. Dia sangat ingin menjadi preman nomor 1 di Jepang. Dia merencanakan semuanya menggunakan otaknya, dan dia sangatlah luar biasa." Melihat Takemichi berkata seperti itu, Shifuyu pun berkata, "Bangunlah Takemichi. Mau dia sangat pintar dalam menggunakan otaknya, aku tidak peduli. Orang licik seperti dia sebaiknya mati saja." Di saat Shifuyu belum selesai dengan pembicaraannya, Takemichi langsung berlari ke arah sungai dan langsung melompat dan menceburkan dirinya ke sungai. Lalu Takemichi pun berkata, "Shifuyu, aku sangat benci Kisaki mati. Aku tidak bisa membantunya. Tapi, aku sangat membenci orang seperti dia." Kisaki mengatakannya sendiri, bahwa dia melakukan semua itu karena dia mencintai Hina. Dia juga menghormatiku sebagai saingannya, dan aku ingin menghadapinya lagi. Shifuyu pun tersenyum dan berkata, "Takemichi, semua sudah selesai sekarang, tidak peduli seberapa jahatnya seseorang, kurasa sulit menerima kematian dari orang yang kita kenal." Beberapa hari kemudian terlihat Toman mengadakan pertemuan, namun cuman ada Miki dan Takemichi yang datang. Di sana Miki berkata, "Maaf sudah menyita waktumu Takemichi, aku ingin berbicara denganmu." Sambil memandang wajah Takemichi, Miki pun melanjutkan perkataannya, "Bisakah kau memberitahukan semua padaku, segala tentangmu yang berasal dari masa depan?" Lalu Takemichi bercerita semuanya kepada Miki. Takemichi juga meneteskan air matanya dan meminta maaf pada Miki karena dia tidak bisa menyelamatkan Baji dan juga Emma. Mendengar semua yang dikatakan Takemichi, Miki pun berkata, "Pertama kali aku melihatmu kau berjuang mati-matian untuk melawan Kiyomasa, di mana aku melihat ukuran punggungmu sangatlah besar, dan kau itu sangatlah keren Takemichi." Miki pun perlahan berdiri dan berkata, "Takemichi, kau adalah pahlawanku." Takemichi sangat kaget melihat Miki berkata seperti itu dan Miki pun melanjutkan perkataannya, "Aku pikir aku sudah menciptakan sebuah era." Langkah kaki mulai berdatangan. Di sana Miki pun berkata kepada Takemichi, "Apa kau dengar langkah kaki itu?" Dan semua anggota Toman pun datang ke tempat pertemuan. Takemichi yang berdiri di sebelah Miki, dan semua anggota Toman tertuju kepada Takemichi. Miki pun berkata, "Kau sudah menciptakan era ini Takemichi?" Terlihat wajah kebahagiaan dari semua anggota Toman dan juga Miki berkata kepada semua anggota Toman, "Dengarkan semua, kita selama ini sudah berjuang bersama dan banyak pengorbanan yang sudah terjadi. Setelah kita mengalahkan Tenjiku, Toman sekarang menjadi top geng di Jepang. Kita sudah menciptakan era yang luar biasa, di mana itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Sekarang kita sudah berada di atas dan aku ingin mengakhirinya."
Di sana terlihat Takemichi yang kaget mendengar Miki berkata seperti itu, terlihat juga ketegangan di semua anggota Toman. Sambil tersenyum Miki pun melanjutkan perkataannya, hari ini geng Tokyo Manji akan dibubarkan. Terlihat semua orang kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Miki. Terlihat juga beberapa anggota Toman yang masih bertanya-tanya soal pembubaran geng Manji. Lalu Miki pun berkata kepada Takemichi, untuk merubah hal buruk di masa depan, aku rasa, ini akan menjadi suatu hal yang baik kan Takemichi. Di sana Takemichi hanya bisa terdiam memandangi Miki, lalu Miki pun melanjutkan perkataannya. Untuk ketua kelompok 2 Toman yaitu Mitsuya, majulah ke sini. Terlihat Mitsuya perlahan melangkah maju ke hadapan Miki. Lalu Miki pun berkata, Toman tidak akan bisa sampai seperti ini tanpa bantuanmu. Mitsuya hanya bisa memandangi Miki yang berkata seperti itu. Lalu Miki pun berkata, untuk ketua kelompok 3 Toman, Hayashida. Terlihat Peian pun perlahan maju ke depan. Di mana Miki juga melanjutkan perkataannya, Peian, kau sudah berjuang sekuat tenaga, walaupun tanpa adanya Pancin, kau adalah pemimpin kelompok 3 Toman yang terbaik. Di sana Peian yang mendengar Miki berkata seperti itu perlahan meneteskan air matanya. Lalu Miki pun melanjutkan perkataannya, ketua kelompok 4 Toman, terlihat Nahoya perlahan maju ke hadapan Miki. Di sana juga Miki berkata, kau ketua kelompok 4 Toman, terima kasih karena sudah mau mendukung Toman sampai akhir. Walaupun Nahoya memiliki wajah selalu tersenyum, namun Nahoya perlahan meneteskan air matanya mendengar Miki berkata seperti itu. Lalu Nahoya pun berkata, jangan berkata seperti itu Miki, aku mohon jangan. Lalu Miki pun berteriak dan berkata, untuk ketua kelompok 5 Toman yaitu Mutu, walaupun kau tidak ada di sini kau akan selalu menjadi anggota Toman selamanya. Dan untuk wakilku yaitu Draken. Di sana terlihat Draken perlahan maju ke hadapan Miki. Lalu Draken pun berkata, Miki, kau selalu egois, walaupun kau di atas dan maupun kau di bawah, aku selalu menghormatimu, dan aku tidak peduli dengan karismamu itu, kalau ini adalah keputusan pemimpin, aku akan menghormatinya. Sambil menundukkan kepala kepada Miki, Draken pun melanjutkan perkataannya, terima kasih atas semuanya pemimpin. Di sana Miki pun berterima kasih kepada Draken. Semua anggota Toman pun berteriak mengucapkan kata Toman, lalu Miki pun berkata, ini akan menandai akhir dari Toman, tidak peduli seberapa baiknya hari ini, semua akan berakhir di sini. Semua anggota Toman pun meneteskan air matanya, lalu Miki pun melanjutkan perkataannya, kalian harus mengingatnya, Toman akan selalu ada di dalam hati kalian. Semua orang bersorak mengatakan nama Toman mendengar Miki berkata seperti itu, dan inilah akhir dari geng Tokyo Manji. Setelah pembubaran geng Toman, semua anggota Toman menanyakan kepada semua anggotanya, tentang apa yang akan dilakukan sekarang. Di sana ada Takemichi berkata bahwa dia akan kembali ke masa depan. Lalu di sana Akai pun berkata, bahwa sebaiknya kita membuat sebuah kapsul waktu. Di sana juga Miki berkata, mari kita menulis sebuah surat untuk diri kita di 12 tahun di masa depan. Terlihat semua setuju atas apa yang dikatakan oleh Miki. Beberapa hari kemudian mereka pun memutuskan untuk membuat kapsul waktu. Di sana Miki pun berkata, mari kita bertemu di 12 tahun kemudian. Setelah itu, terlihat Miki yang akan mengantarkan Takemichi untuk pulang ke rumahnya. Di sana Takemichi juga meminta maaf karena sudah merepotkan Miki. Lalu Miki pun berkata, aku rasa sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal Takemichi. Di sana Takemichi sedikit kaget mendengar Miki berkata seperti itu. Dan Miki pun melanjutkan perkataannya, setiap orang miliki tempat mereka sendiri dan juga itu berlaku untukmu, ini bukanlah tempatmu Takemichi. Di sana Takemichi hanya bisa menundukkan kepalanya mendengar Miki berkata seperti itu. Lalu Miki pun perkataannya, aku akan melindungi semua anggota Toman dan juga Hina, dan untuk janji kita akan bertemu lagi 12 tahun mendatang. Sambil ke arah Takemichi, Miki pun berkata, jadi jangan segan-segan untuk berpisah kali ini Takemichi. Sekarang kau bisa kembali ke masa depan untuk menemui Hina yang sudah menunggumu. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya.
Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.